Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Grace. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan matematika dengan materi pecahan. Nah, apa sih pengertian pecahan itu anak-anak? Nah, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, biasanya pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Bisa dilihat A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, bisa dilihat anak-anak. Nah, ini ada apa? Gambar apa? Gambar lingkaran. Nah, di sini Ibu namain semangka. Nah, biar gampang anak-anak ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah semangka. Ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bisa dilihat menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan satu bagian Ibu arsir di sini anak-anak. Ya, Ibu arsir. Nah, berarti pecahannya berapa anak-anak? Pecahannya di atas ini kita tulis angka berapa? Iya, benar sekali. Angka 1. Kita tulis ya. Angka 1. Lalu yang bagian bawah ini atau penyebut ini diisi berapa anak-anak? Diisi berapa? Iya, benar sekali, 4. Nah, ada yang belum tahu anak-anak. Nah, 1 ini diperoleh dari banyaknya bagian yang diarsir. Dan 4 yang di bawah ini itu merupakan jumlah dari keseluruhan bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 1 ini banyaknya bagian yang diarsir. Dan 4 ini diperoleh dari seluruh bagian yang ada. 1, 2, 3, 4. Dan 1 ini disebut pembilang. Dan 4 ini disebut penyebut. Nah, sudah tahu anak-anak dari sini? Nah, sekarang Ibu punya lingkaran lagi. Sebuah lingkaran lagi. Nah, lingkaran kali ini Ibu namai pizza. Nah, siapa yang pernah makan pizza? Iya. Enak kan rasanya? Nah, Ibu mempunyai 1 buah pizza. Di sini Ibu bagi menjadi berapa ya? Kita hitung anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pizza Bu Grace Ibu bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, bisa dilihat. Nah, ada berapa anak-anak yang Ibu arsir? Coba dihitung. Iya, ada 2 bagian yang Ibu arsir. Nah, ditaruh di mana? Di bawah kah atau di atas? Iya, di atas. Ibu tulis 2 ya anak-anak ya. Di sini Ibu tulis 2. Lalu bawahnya atau penyebutnya itu berapa? Nah, tadi sudah Ibu Grace sebutkan. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis ya. Jadi pecahan ini adalah 2 per 8. 2 diperoleh dari banyaknya bagian yang diarsir. 8 didapat dari keseluruhan bagian. Ya. Dan 2 ini disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai apa ini? Persegi panjang. Nah, di sini Ibu namai keju. Nah, siapa yang pernah makan keju? Iya, rasanya apa anak-anak? Gurih, rasanya gurih. Nah, di sini Ibu Grace mempunyai sebuah keju dan Ibu Grace bagi menjadi berapa anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian yang sama. Nah, berarti kita tulis di mana 6-nya anak-anak? Iya, pinter. Di bawah. Kita tulis ya.
Lalu bagian yang atas diisi apa? Diisi banyaknya bagian yang diarsir. Ada berapa kita hitung? Ayo. 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir. Nah, jadi pecahan ini yaitu 3/6. 3 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nah, Bu Grace punya lagi, masih sama, ini masih berbentuk persegi panjang. Dan Bu Grace namai roti bakar. Nah, anak-anak pernah nggak makan roti bakar? Nah, pasti tahu rasanya enak kan? Nah, di sini Bu Grace mempunyai satu roti bakar dan di sini Bu Grace bagi menjadi bagian yang sama besar. Nah, kita hitung ya untuk mengisi bagian bawah atau penyebut. Kita hitung banyaknya bagian. Kita hitung bareng-bareng ya Nana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang sama besar. Nah, berarti bagian bawah atau penyebut kita isi dengan angka berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Angka 8. Kita tulis ya. Lalu untuk mengisi yang bagian atas atau pembilang, gimana caranya anak-anak? Nah, sudah pada paham kan? Iya, dengan cara menghitung jumlah yang diarsir. Ada berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir. Kita tulis di bagian atas. Nah, bisa dilihat. Pecahannya menjadi 4/8. 4 diperoleh dari jumlah yang diarsir dan 8 jumlah keseluruhan. 4 itu sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Nah, sudah paham anak-anak tentang pecahan? Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai bisa dilihat nomor 1 dengan garis bilangan. Yang kedua dengan menggunakan gambar. Yang ketiga dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita langsung saja ya. Yang pertama menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Buktikan 2/4 senilai dengan 1/2. Nah, terlebih dahulu kita membuat apa anak-anak? Iya, membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Nah, seperti ini. Ya. Di sini Ibu kasih titik 0. Titik 0. Karena dia 2/4, maka kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, di sini Ibu tulis 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah 0, kita tulis apa anak-anak? Iya, 1/4. Setelah 1/4, 2/4. Setelah itu 3/4. Lalu 4/4 atau 1. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat masih sama ya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Garisnya sama panjangnya. Di sini kita tulis apa anak-anak? 0. Karena dia 1/2, maka kita bagi menjadi 2 bagian. Di sini 1, di sini 2. Habis 0 berapa anak-anak? 1/2. Setelah itu 2/2 atau sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan
2/4 itu senilai dengan 1/2. Nah, kita tarik garis putus-putus. Mereka sejajar atau tidak? Di sini ya. Nah, kesimpulannya karena mereka ditarik dengan garis putus-putus mereka sejajar, berarti 2/4 senilai dengan 1/2. Nah, paham anak-anak sampai sini? Nah, Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Nah, di sini kita disuruh membuktikan 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah senilai. Kita buktikan dengan gambar. Gambar yang pertama, Bu Grace membuat persegi. Nah, di sini ada persegi. Sebentar anak-anak ya. Persegi. Karena dia 1/2, maka dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? Iya, menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, terus kita arsir berapa anak-anak? Berapa bagian yang kita arsir? Di sini kan tulisannya 1/2. Berarti yang diarsir berapa? Iya, 1 kita arsir. Nah, ini pecahan 1/2. 1 diperoleh dari banyaknya bagian yang diarsir. 2 diperoleh dari jumlah keseluruhan bagian. Nah, selanjutnya 2/4. Kita masih memakai bangun yang sama, yaitu persegi. Nah, ini yang sama ya. Karena 2/4, maka kita bagi menjadi berapa bagian anak-anak? Iya, 4 bagian yang sama besar. Nah, karena 2/4, maka kita arsir berapa anak-anak yang diarsir? Iya, 2. 2 bagian yang kita arsir. Selanjutnya, oh ya, ini Bu tulis dulu 2/4. 2 diperoleh banyaknya bagian yang diarsir, 4 jumlah keseluruhan. Selanjutnya, masih dengan bangun yang sama yaitu persegi. Kita buat dulu ya. Nah, bangun persegi. Karena dia 8, penyebutnya 8, maka akan kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, karena pembilangnya 4, maka yang diarsir ada 4 bagian. Ibu arsir ya, 4 bagian. Nah, sudah anak-anak? Nah, kesimpulannya, karena daerah masing-masing yang diarsir itu sama, besarnya sama, maka mereka senilai. Nah, bisa dilihat. Nah, karena besarnya yang diarsir mereka sama, jadi mereka dinamakan senilai. Paham anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, lanjut ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Yang sekarang, menentukan pecahan senilai dengan mengalih atau membagi. Nah, buktikan pecahan 1/3, 2/6, 3/9 adalah senilai. Yang pertama dengan cara dikali. 1/3 sama dengan, kita kalikan dengan bilangan 2. Nah,
kalau bagian atas kita kalikan dengan 2, maka bilangan bawah atau penyebut kita kalikan bilangan yang sama, yaitu 2 juga. 1 dikali 2 berapa? Iya, 2. 3 dikali 2, 6. Nah, selanjutnya 1/3. Kita kalikan berapa anak-anak? Kita kalikan dengan 3. Nah, sama ya, kalau atas kita kalikan dengan 3, maka bagian bawah juga kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, berarti bisa dilihat anak-anak ya, pecahan 1/3 yaitu senilai dengan 2/6. Senilai. Ya. Pecahan 1/3 senilai dengan 3/9. Nah, paham anak-anak? Ini dengan cara dikali. Sekarang dengan cara dibagi. Dibagi 2/6 ya. 2/6 mau kita jadikan 1/3. Nah, dibagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. Kalau atas dibagi dengan 2, maka bawah juga mengikuti. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Nah, pecahan 2/6 senilai dengan 1/3. Selanjutnya 3/9. Nah, kita bagi dengan berapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Kita bagi dengan 3. Sama ya, kalau atas dibagi dengan 3, bawah juga dibagi dengan 3. 9 bagi 3. Nah, 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, iya 3. Nah, berarti pecahan 3/9 itu senilai dengan 1/3. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini kita belajar sekarang menyederhanakan pecahan. Iya. Artinya, mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ya, contoh. Tentukan pecahan paling sederhana dari 5/10. Nah, 5 ini bisa kita bagi berapa anak-anak? Bagi 3 nggak bisa. Dibagi 4 nggak bisa. Dibagi 5. Nah, bagi 5 bisa nggak? Iya, bisa. Nah, kalau atas dibagi dengan 5, bawah juga harus dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 bisa nggak anak-anak? Iya, bisa. 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, masih bisa dibagi lagi atau tidak anak-anak? Iya, tidak bisa karena 1/2 sudah tidak bisa dibagi lagi. Sudah bilangan paling kecil. Sekarang 12/32. Nah, karena di belakang ini adalah bilangan yang genap, maka bisa kita bagi dengan angka 2. Ya, bisa dilihat ya, 12 dibagi 2, 32 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan, ya, 6. 32 dibagi 2 berapa anak-anak? Berapa? Iya, 16. Ini masih bisa dibagi lagi nggak? 6/16. Masih bisa. Dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan 2. Kalau atas dibagi dengan 2, bawah juga mengikuti. 6 dibagi 2 sama dengan 2. Oh, salah Bu Grace ya. 6 dibagi 2, 3. Ya, benar kalian.
Selanjutnya 16 bagi 2. Berapa anak-anak? 8. Nah, di sini 3/8. Nah, 3/8 itu masih bisa dibagi lagi atau tidak anak-anak? Iya, sudah tidak bisa. Sudah merupakan pecahan yang paling kecil. Nah, sudah paham sampai sini anak-anak? Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Selamat pagi.